Shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh datang ke tempat ibadah ini. Kita boleh mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan, bahwa kita punya Allah yang hidup, bahwa kita punya Allah yang berkuasa, yang sudah mengalahkan maut. Haleluya. Istimewa hari ini kita akan juga menikmati perjamuan kudus yang Tuhan sediakan untuk kita. Biarlah kita boleh persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Kita buka mata, buka hati, buka telinga, supaya kita boleh menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian oleh kuasa darah.
berkorban di dalam kehidupan kami, Engkau menebus kehidupan kami, supaya kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan daripada Tuhan. Bukan oleh karena jasa kami, bukan oleh karena perbuatan baik yang kami lakukan, namun semata-mata keselamatan itu adalah anugerah Tuhan lewat iman yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, jika kami dapat hadir di tempat ini memenuhi undangan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, dialah kemenangan Tuhan itu boleh menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, oleh karena kemenangan daripada Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan dialah dalam peringatan Paskah pada pagi hari ini, kami tidak sebatas memperingati, tetapi sungguh-sungguh kemenangan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah ibadah Paskah pada saat pagi hari ini, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan jamaah Tuhan, lambatan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang menaikkan martabat gereja, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turun sertakan dalam pelayan kami. Pelayan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan, dalam bentuk apapun yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah pagi hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Biarlah kita boleh merasakan sukacita kemenangan atas bangkitnya Tuhan kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya penebus yang sudah kalahkan maut. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian bersorak-sorai.
Amin. Ya, silakan kembali. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu ini yang mau memberikan kesaksiannya untuk kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, memang Yesus adalah perlindungan dan pengharapan. Puji syukur saya saat ini bisa berada di tempat ini karena perlindungan yang Tuhan berikan, karena pengharapan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam hidup saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Bukit Sion, Ibu Gembala, Bapak Pendeta Cornelius, Bapak Pendeta Gubernur Kuswarno, seluruh sidang majelis jemaat Bukit Sion yang saya yakin pada saat beberapa waktu yang lalu saya ada di dalam kondisi sakit COVID-19. Bapak Ibu jemaat di sini mendoakan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan pada kondisi-kondisi saya seperti itu. Tuhan memenangkan saya dan hanya Dia satu-satunya penebus yang kalahkan maut. Tepatnya tanggal 6 Januari, pada saat itu saya selesai menghabiskan cuti awal tahun bersama keluarga di Solo. Tanggal 6 Januari saya berangkat menuju tempat tugas saya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan tentu syarat protokol kesehatan sudah saya penuhi karena setiap harus terbang kita harus sediakan hasil rapid antigen. Saat itu persyaratannya di Kupang adalah masuk Kupang dengan rapid antigen. Dan hasil rapid antigen saya pada waktu diambil di Solo negatif, maka saya boleh terbang hari Rabu tanggal 6 Januari. Sampai di Kupang saya masih baik-baik saja, tapi memang saya merasa kelelahan ya. Saya pikir karena perjalanan. 6 sore saya beristirahat, baru Kamis pagi saya mulai aktif di kantor karena masa cuti saya sudah habis. Hari Kamis pagi saya merasakan nyeri kepala yang luar biasa dan kram di perut. Saya pikir biasa-biasa saja ya, saya minum Feminak dan juga Paramed. Kamis malam saya sudah mulai merasakan demam. Bukan demam tinggi karena saya punya termometer, saya ukur hanya 36,5. Jadi bukan demam tinggi, meriang. Kalau orang Jawa bilang bergesi. Ya. Tapi semalaman saya tidak bisa tidur karena saya berjuang melawan rasa nyeri yang luar biasa menyerang seluruh sendi-sendi dan tulang-tulang saya. Pada saat itu saya sudah merasa saya kena COVID ini. Tapi puji Tuhan, hari Jumat saya tetap ke kantor. Saya memimpin beberapa rapat sejak hari Kamis, hari Jumat pun. Sore saya bilang kepada staf saya, tolong carikan dokter. Sepertinya saya memang harus segera ke dokter karena badan saya sudah luar biasa rasanya tidak enak. Nyeri yang benar-benar sampai kita keluar air mata untuk menahannya. Sore itu saya dokter dan tapi dokter tidak mau ditemui secara fisik ya, tatap muka. Ketika dokter sudah mendengarkan gejala-gejalanya, dokter meminta hanya by phone saja. Kemudian saya diminta untuk segera melakukan rapid antigen ulang. Saya di rapid antigen dan positif. Itu hari Jumat sore. Akhirnya saya beristirahat, pulang ke rumah beristirahat. Sabtu saya merasa tubuh saya baik-baik saja. Tapi sudah mulai ada yang menghubungi saya, para pendoa yang dihubungi oleh kakak saya, Mas Heri, suaminya Kak Novi, untuk membantu mendoakan saya karena pendoa ini adanya di Kupang ya, namanya Mas Heri.
minum obat sesuai saran dokter hari Minggu. Hari Minggu sore saya mulai ketakutan. Kenapa? Karena saya tidak lagi bisa mencium aroma apa. Betul-betul hilang penciuman, makan pun hanya satu rasa saja, yaitu rasa pahit. Akhirnya saya memutuskan hari Senin pagi tanggal 11 Januari untuk ke dokter paru-paru di Rumah Sakit Siloam dan di foto toraks, foto paru, periksa ulang semua, cek darah dan sebagainya. Karena saya sudah tidak kuat, saya minta di Siloam untuk ada nggak kamar nih saya boleh dirawat inap. Karena waktu itu saya sudah seperti hidup segan, tapi tak mau, sangat lemes. Kemudian dokter bilang di Siloam tidak ada rumah sakit. Kebetulan saya punya adik ipar di sana yang di Koren. Saya telepon apakah rumah sakit tentara masih ada ruang isolasi untuk saya bisa secara intensif ditangani oleh dokter. Bapak Ibu, saya tahu bahwa saya di sana sendirian. Saya tidak ada keluarga secara darah ya. Tetapi ada banyak orang-orang baik yang disediakan Tuhan bagi saya untuk menolong saya. Karena setelah saya masuk rumah sakit tentara, khusus di ruang isolasi, dan beruntung tidak bergabung memang ruang isolasi di rumah sakit tentara dengan pasien umum. Jadi kita betul-betul bisa tetap berkomunikasi dengan pasien COVID yang lain. Ada ruang juga untuk, ada halaman juga untuk kita berjemur, sekedar berolahraga jalan. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kondisi saya semakin menurun. Dan tanggal 14 adalah hari ulang tahun saya. Puji Tuhan, pagi saya masih dihubungi staf saya dari kantor, ibu teman-teman ingin merayakan bersama, meskipun hanya melalui video conference atau Zoom meeting. Baiklah, saya usahakan. Saya berusaha untuk tetap tampil baik-baik saja karena saya ingin orang yang melihat saya tidak cemas. 14 Januari sore, kondisi saya sudah sangat menurun drastis. Tensi sudah sangat rendah, saturasi oksigen sudah di bawah 80, infus masuk, tabung oksigen, selang oksigen sudah mulai masuk. Saat-saat itulah saya merasa perjuangan yang sangat luar biasa hari demi hari. Seperti saya menghitung waktu menunggu hari ke-14, seperti yang dikatakan dokter bahwa virus ini hanya bisa bertahan dalam tubuh kita 14 hari. Maka ibu harus bisa jadi pemenang, berjuang melawan itu virus. Secara manusia saya berada pada kondisi yang sudah menyerah, Bapak Ibu sekalian, karena setiap bernafas, setiap ngomong saya batuk, setiap ngomong saya batuk. 3 hari berturut-turut kondisi saya seperti itu sampai drop. Saya merasa sudah menyerah. Saya pikirkan pada saat itu hanya Tuhan, belum banyak yang saya perbuat untukmu. Masih banyak orang-orang yang menunggu hasil kerja pelayanan saya di tugas fungsi saya. Tapi kalau Engkau sudah izinkan untuk saat ini adalah saat terakhir, biarlah aku boleh menyerahkan semuanya di dalam tangan. Saya tidak bisa bernafas, batuk, setiap ngomong batuk. 2 box tisu sehari habis hanya untuk menahan atau mengeluarkan dahak, karena kita tidak bisa kemana-mana, jadi tempat tidur saja. Batuk, buang pakai tisu, batuk, buang pakai tisu. 2 hari berturut-turut tidak tidur. Dalam kondisi itu pada hari ke-11, pada hari yang ke-11, 12 dan 13, setiap malam saya berjuang. Dan ada satu lagu yang selalu saya nyanyikan sebelum tidur. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Lalu itu 3 hari berturut-turut menemani tidur malam saya sampai saya betul-betul bisa tidur lelap. Kalau saya berada di sini saat ini, saya yakin hanya Dia yang memberikan kuasa, yang punya kuasa, memberikan kekuatan di dalam hidup saya. 3 bulan setelah saya bisa diizinkan pulang dari rumah sakit tanggal 25 Januari, kondisi saya sudah mulai membaik, tapi hasil rapid antigen masih negatif. Tapi dokter mengizinkan saya pulang. Saya bilang, dokter, kalau saya terus di ruang isolasi, saya tidak bertemu dengan lingkungan saya, mungkin imun saya akan izinkan pulang supaya imun saya menjadi lebih baik, gitu ya. Artinya dokter mengizinkan saya pulang tanggal 25 Januari. Puji Tuhan saya sudah berada di rumah, tapi saya tidak boleh kemana-mana. Singkat cerita, 14 hari itu memang sudah terlalui, dan 14 hari itu mungkin tidak terlalu panjang. Tetapi ternyata sebagai pasien COVID, pasca COVID itu yang terasa begitu panjang. Kenapa? Karena saya tidak segera diputuskan negatif, bergerak pun masih sesak nafas, beraktivitas pun masih cukup melelahkan. Tapi saya tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat itu saya sudah katakan pada Tuhan, saya harus jadi pemenang. Banyak tugas-tugas saya yang belum bisa saya selesaikan. Berikan saya waktu Tuhan untuk saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini, di hari Tuhan Yesus bangkit, Dia bangkit. Bilur-bilurnya menyembuhkan semua orang yang sakit, baik sakit fisik maupun non fisik. Mengakhiri kesaksian saya berterima kasih khususnya kepada ibu saya, Gembala Sidang di tempat ini yang senantiasa menyemangati dan mendoakan saya. Terima kasih buat keluarga yang dengan kondisi saya saat itu Tuhan berikan mesbah doa keluarga yang makin baik, dan Tuhan selalu punya rencana baik bagi kita semua. Terima kasih buat Sidang Jemaat Bukit Sion. Mengakhiri kesaksian saya, ada satu pujian yang menjadi pujian yang saya nyanyikan ketika saya merasa sudah lebih kuat pada saat itu. Ketika saya bisa menyanyikan tanpa batuk dan tanpa sesak nafas, pujian inilah yang saya lantunkan, saya nyanyikan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewat
Tuhan Yesus, di kalau saat ini Tuhan masih memberikan engkau kehidupan, maka selesaikanlah tugasmu untuk menjadi pemenang, untuk bangkit, dan untuk membangkitkan orang-orang lain sesuai dengan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Saksian yang sangat menyentuh ya. Terima kasih sudah menyampaikan kesaksian bahwa bukti cinta kasih Tuhan sudah melingkupi Ibu Nini melewati masa-masa yang sulit, tetapi memang percaya kalau pintu surga itu sudah dibuka Tuhan untuk kita, maka pintu-pintu kesembuhan pasti Tuhan juga akan anugerahkan untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian nyanyian kemenangan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Haleluya. Hari ini kami bersuka cita, kami beroleh kemenangan. Segala hikmat kami yang Tuhan sudah tebus dan Tuhan sudah bangkit melawan dari segala kuasa maut. Saatnya Tuhan, kami akan duduk diam di hadirat-Mu, menantikan Tuhan firman-Mu atas hidup kami. Persiapkan kami seluruh sidang jemaat-Mu. Biar roh konsentrasi Tuhan berikan kepada kami. Biar kami hari ini benar-benar menyediakan hidup kami untuk diisi oleh firman Bapa. Kami persembahkan hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Segala persiapannya urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan berbicara pada pagi hari ini Bapa. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang ingin merebut berkat kami pada pagi hari ini, kami menyatukan hati kami bersama seluruh dan jemaat-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasa jahat pergi dari ruangan ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang Tuhan menaungi kepada kami Bapa. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan dalam kemenangan Tuhan tidak hanya berlaku untuk Tuhan, tetapi juga berlaku untuk kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kemenangan itu boleh nyata. Karena kemenangan Tuhan tidak dinikmati oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi kemenangannya juga dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Pada pagi hari ini dalam kita merayakan Paskah, tema kita adalah bukti kebangkitannya. Karena banyak orang yang meragukan, karena banyak orang yang tidak percaya adanya kebangkitan ini. Bahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia, mulai dari Adam sampai hari ini, tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian. Kalau orang dibangkitkan, itu banyak. Bahkan Lazarus pun yang sudah 4 hari di dalam kubur, bahkan tubuhnya sudah rusak, dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan bukan karena kuasanya yang sanggup membangkitkan. Bahkan pemberitaan firman Tuhan dalam Jumat Agung kemarin, saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kubur-kubur pun terbelah dan banyak orang kudus yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyatakan akan kuasanya. Jangankan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun masih meragukan akan kuasa kebangkitannya ini. Tidak sebatas orang percaya, bahkan saat itu murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga tidak percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan memang manusia itu selalu minta tanda bukti, baru yakin, baru percaya kalau ada buktinya, kalau ada faktanya. Kalau hal ini berkaitan dengan kebangkitan Tuhan, mungkin kita pun juga ingin dibuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lalu pertanyaannya, apa buktinya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Kita baca Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus
yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu berbaring. Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Yang pertama, kubur itu kosong. Dijelaskan tadi, lihatlah, dia tidak ada di sini. Jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, kubur itu kosong. Jadi kebangkitan Tuhan itu tidak hanya rohnya, tetapi kebangkitan Tuhan itu sekaligus tubuhnya yang bangkit. Tidak mengenakan lagi tubuh kemanusiaannya yang bisa mati lagi, tetapi mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati lagi. Itu sebabnya ketika dia bangkit untuk seterusnya. Ketika dia hidup seterusnya dan tidak dibatasi oleh kematian. Ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia sejati sama seperti kita, masih bisa dilukai, masih bisa merasakan sakit, masih bisa lapar, masih bisa haus sama seperti kita. Karena dia mengenakan tubuh kemanusiaan. Tetapi setelah dia bangkit mengenakan tubuh kemuliaan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh ruang, bisa dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Kalau saat itu belum bisa, karena mengenakan tubuh kemanusiaannya terbatas, dia hanya ada di Israel. Tetapi setelah kebangkitannya, berapa ribu orang yang saat ini sedang mengadakan ibadah, Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus juga ada di tempat lain dalam waktu yang sama. Karena sudah mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ini sangat luar biasa. Jadi ketika wanita-wanita itu ingin membuktikan apakah Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, atau pernyataannya ketika dia masih hidup itu hanya sebatas perkataan yang tidak bisa dibuktikan dalam sebuah kenyataan. Tetapi ketika wanita-wanita itu datang ke kubur, yang melihat bahwa kubur itu kosong. Dan malaikat Tuhan sudah mengingatkan seperti apa yang dikatakannya. Ya. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, sering kali. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menderita, mati, 3 hari, bangkit dari kematian. Itu berulang kali dinyatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Ketika itu menjadi kenyataan, mereka pun masih meragukan. Mereka pun masih gak percaya. Nah, itu sebabnya dia datang ke kubur. Kalau dia percaya firman Tuhan, dan dia datang ke kubur. Jadi kalau mencari Tuhan, tidak usah ke kuburan. Kalau mencari Tuhan, jadi kalau cari rezeki, tidak usah ke kuburan. Ya, apalagi kalau hari-hari ini sementara anak-anak sekolah yang mempercayakan diri untuk masuk ujian, atau mungkin saat ini sedang menjalankan ujian, atau yang masuk ke perguruan tinggi harus lewati tes, yang ingin bekerja pakai PNS harus tes, lalu datang ke kuburan minta doa di sana. Sudah tidak ada jawaban di sana. Tetapi kalau ke kuburan itu hanya sebatas menghormati bapak leluhurnya, itu tidak jadi masalah. Bahkan itu harus kita perhatikan, jangan sampai kuburan anak Tuhan rusuh sekali. Saya pernah melihat itu. Lainnya itu bersih, tetapi tempatnya orang Kristen sangat rusuh sekali. Banyak ditumbuhi ponak dan duri di sana, tidak diperhatikan. Itu keliru. Tidak menghormati, tidak menghargai. Kita datang ke kuburan memang bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari rezeki, untuk tidak berdoa di sana. Karena kita yakin
penantian di sana. Ya. Jadi tidak masalah kalau anak Tuhan, mungkin orang tuanya, mungkin neneknya, saudaranya yang meninggal, ya harus diperhatikan. Jangan sampai lebih bersih dari yang lain. Yang lain lebih bersih daripada kuburan keluarga kita. Ini sangat memalukan, tidak membawa kemuliaan Tuhan seperti ini. Bukan bunga yang ada di sana, tetapi porak dan duri yang ada di sana. Ya, biarlah ini juga memberikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Ya, bukan untuk minta doa di sana, minta rezeki di sana, tetapi kita menghargai, menghormati ya keluarga kita, saudara kita yang mendahului kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi kalau di kuburan itu tidak akan bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau cari Tuhan itu di gereja, bukan di mall, bukan di pasar. Jadi kalau hari itu, hari kemenangan, hari kebangkitan itu seharusnya kita ini bersama dengan Tuhan yang telah bangkit. Jadi kalau kita menuntut kebangkitan Tuhan, kita juga harus membuktikan bahwa kita pun juga akan bangkit. Bagaimana orang atau anak Tuhan yang bangkit? Ya, nanti kita akan pelajari hal ini supaya kita tidak hanya ingin bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, tetapi Anda dan saya apakah kita juga mengalami kebangkitan ini? Dan harus kita buktikan bahwa kita juga menjadi anak Tuhan yang bangkit. Ya, bagaimana menjadi anak Tuhan yang bangkit? Ya, mari kita nanti lihat. Ini Tuhan lebih dahulu. Ya, karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sanggup membangkitkan hidupnya. Ya. Satu bukti bahwa kubur itu kosong. Dan disaksikan oleh wanita-wanita pada saat itu, termasuk Maria Magdalena, ya Maria dan Maria yang lainnya. Ya, ada beberapa nama yang mungkin sama, yaitu Maria. Ini mungkin namanya populer saat itu, dan sekarang itu juga banyak nama Maria. Disaksikan, jadi bukan omong kosong. Jadi ada yang menyaksikan. Yang pertama yang menyaksikan adalah Maria. Yang kedua adalah malaikat yang menyaksikan. Kan disaksikan. Apalagi kalau berhadapan dengan hukum, kan ada saksi. Saksi apa? Saksi mata. Yang melihat peristiwa itu, bahwa peristiwa itu adalah benar. Karena ada yang menyaksikan. Kalau menurut Alkitab hanya 2 orang saja sudah cukup segala perkara itu dapat dibenarkan. Kalau ada 2 orang saksi. Dalam konteks ayat ini saja sudah Maria tadi. Kalau di dalam Injil yang lain ada 3 Maria. Itu sudah lebih daripada ketetapan firman Tuhan. Belum malaikat yang hadir di sana, yang menyaksikan peristiwa itu. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah prajurit-prajurit yang sedang menjaga kubur itu. Ya. Jadi kalau ada berita, kalau di dalam Injil Yohanes di sana dikatakan bahwa prajurit-prajurit ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicuri oleh muridnya. Kenapa? Karena dia disogok. Karena dikasih pelicin oleh pembesar-pembesar pada waktu itu disuruh mengatakan bahwa Tuhan Yesus dicuri oleh muridnya ketika ayat itu. Itu aneh. Kan banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Tetapi saya lebih yakin kepada orang-orang yang melihat secara langsung peristiwa itu. Kan banyak suara-suara sumbang ya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit karena dicuri oleh muridnya, diganti oleh muridnya dan sebagainya. Biarlah itu tidak akan melemahkan iman kita. Alkitab menyatakan bahwa kubur itu telah kosong dan disaksikan banyak orang. Tapi memang anehnya kepada wanita-wanita ini, padahal Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyatakan bahwa dia akan mati pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Itu tidak sekali, 2 kali
berulang-ulang kali. Yang diulang-ulangi saja loh, mereka nggak nyantol firman Tuhan. Apalagi kalau hanya disampaikan hanya satu kali. Tambah nggak ngerti. Berapa banyak di antara kita ini berulang-ulang kali ya kita ini mendengarkan firman Tuhan, tetapi masih ragu-ragu, masih bimbang, nggak percaya akan kuasa Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus kita pahami, harus kita mengerti. Ya, kita tidak mudah untuk digoyahkan. Kita tidak mudah dibimbangkan. Dan biarlah iman kita akan tetap teguh ketika kita mempercayai firman Tuhan dan firman Tuhan itu terpatri di dalam kehidupan kita. Dan disaksikan oleh banyak orang dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Malah dalam 1 Korintus pasal 15, mari kita baca, disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Berarti peristiwa yang benar kalau disaksikan sekian banyak orang. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa orang di antaranya telah meninggal. Hidup sampai sekarang itu artinya saat penulisan ini yang dimaksud ayat ini. Setelah dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, bahkan menyatakan diri lebih dari 500 orang yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan. Jadi bukan berita yang kosong, tetapi ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Karena disaksikan lebih dari 500 orang. Kalau mungkin disaksikan 1 orang tidak kuat kesaksian ini. Mungkin 2 orang, walaupun itu ukuran firman Tuhan, 2 orang itu sudah kuat. Setiap peristiwa itu bisa dibenarkan. Apalagi kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan lebih dari 500 orang. Bahwa kebangkitannya itu adalah satu kebangkitan yang nyata. Memang sulit untuk meyakini ini. Memang gak mudah untuk mempercayai hal ini karena ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Nah, ini boleh meyakinkan kehidupan kita ketika kita ini mengerti akan firman Tuhan. Ya. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita akan yakin, kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bahkan hidup untuk selama-lamanya. Dan bukti bahwa dia hidup tidak hanya disaksikan oleh banyak orang, ya, tetapi membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia sanggup untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak sebatas hidup, bisa menolong kita. Tidak hanya waktu itu, sampai hari ini, bahkan untuk selama sepanjang zaman. Dan pertolongan Tuhan sudah disaksikan tadi oleh ibu ini, di mana dia sudah mengalami peristiwa itu yang sangat menakutkan.
Sudah diambang itu mau, tetapi Tuhan menolong. Ini membuktikan bahwa dia itu bangkit, bahwa dia itu hidup, karena dia masih sanggup untuk memberikan pertolongan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tadi menolong bagi yang gagal, itu nanti bagian yang ketiga. Yang kedua, menguatkan yang lemah. Tuhan itu sebenarnya tidak ingin mendapatkan kehidupan anak Tuhan itu lemah. Lebih mempercayai gosip, lebih mempercayai berita-berita yang melemahkan daripada mempercayai akan kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat dirinya itu lemah. Nah, itu sebabnya ketika mendapati murid-muridnya itu dalam kondisi yang lemah imannya, maka Tuhan menyatakan di situ dan memberikan kekuatan. Dan ini satu bukti bahwa Tuhan tidak ingin setiap orang percaya kepada Tuhan itu didapati lemah imannya. Ya, Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Berarti mulai dari hukum Taurat itu mulai dari Kejadian yang diterangkan oleh Tuhan itu kitab perjanjian lama, karena kitab perjanjian baru saat itu belum terbentuk. Ya, langsung saja ayat 30 dan 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Untuk membangkitkan, untuk membuat yang mengerti akan kehendak Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, Tuhan menyatakan lewat firman Tuhan, lewat firman-Nya diterangkan. Bukankah Mesias itu harus menjalani kematian untuk menuju dalam kemuliaan? Diterangkan mulai dari kitab Musa. Kitab Musa itu mulai dari Kejadian dan sampai Ulangan, itu namanya kitab Musa, kitab Pentateuch, kitab Torah, dan kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu ya sampai Perjanjian Lama, itu kitab nabi-nabi. Itu diterangkan karena sudah dinubuatkan di sana. Jadi perlu dijelaskan, perlu diterangkan. Jadi kalau kita mau mengerti firman Tuhan dan mau bangkit imannya, mau tumbuh imannya, harus dengarkan firman Tuhan. Kalau di rumah tidak ada yang menjelaskan, kalau di gereja dijelaskan supaya mengerti kehendak Tuhan dan imannya bisa dibangkitkan, imannya menjadi iman yang dewasa. Lalu pernyataannya apa? Ketika ia berbicara dengan kita, hati kita berkobar-kobar. Ya, luar biasa ya pernyataan kedua murid ini yang lemah iman. Ini kan sudah loyo. Ini pelayan Tuhan loh, bukan jemaat Tuhan, ini pelayan Tuhan. Ini bisa melanda kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu bisa lemah. Coba kalau pelayannya sudah lemah, bagaimana sidang jemaat? Dan bahkan dituntut pelayan Tuhan itu harus menjadi pelayan Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Dan tidak untuk kebutuhan kita kok. Karena kita dilihat, kita diperhatikan bagaimana kehidupan kita ini oleh jemaat.
pasti kan. Nah kalau modelnya seperti ini, kedua orang Kleopas ini dan temannya atau istrinya di sana sudah dijelaskan. Seharusnya dia memberitakan berita sukacita oleh karena kebangkitan Tuhan, dia malah justru pulang kampung. Karena apa? Karena tidak percaya, karena lemah imannya, tanggalkan pelayanannya, pulang kampung, lemah imannya. Nah bagaimana caranya Tuhan untuk membangkitkan imannya? Diterangkan, dijelaskan lewat firman Tuhan. Dia mulai berkobar-kobar, artinya dia mulai bangkit imannya. Ini yang menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita ini memiliki iman yang berkobar-kobar, iman yang semangat, bukan melemahkan kehidupan kita. Mengapa mereka berdua ini lemah imannya? Karena lebih membuka hatinya untuk gosip. Membuka hatinya, membuka telinganya untuk berita-berita yang melemahkan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi kadang-kadang orang itu lebih percaya seperti ini daripada mempercayai firman Tuhan. Ini justru akan membuat lemah. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memecahkan roti, ini mengingatkan kembali, merefresh kembali murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Perjamuan yang terakhir, yaitu perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Itu yang membuka mata rohani sehingga dia melihat Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Walaupun Jumat kemarin kita sudah mengadakan perjamuan kudus dan saat ini juga mengadakan lagi. Dianggaplah ini bukan sesuatu yang rutinitas kita kerjakan, tetapi di sana juga harus kita imani ada kuasa yang mengingatkan hidup kita sehingga kita bisa melihat kasih Tuhan. Jadi setiap jemaat yang sudah menyediakan hidupnya untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan bukan sesuatu yang biasa. Untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kembali betapa besarnya kasihnya Tuhan yang rela mati di atas kayu salib. Kedua orang ini sadar dan melihat Tuhan itu ketika ada pemecahan roti di sana. Dan dia ingat, karena peristiwa itu dilakukan Tuhan sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah itu sebabnya ini penting untuk terus kita kerjakan, untuk kita lakukan. Ya. Memang semua gereja liturginya tidak sama, ada yang dibuat 1 bulan sekali. Tidak masalah, sesuai dengan imannya. Kalau kita 2 kali, bahkan ada yang setiap kali ibadah, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita itu menghargai korban Kristus. Walaupun diadakan seringkali tidak masalah. Ya ketika kita itu menghargai akan korban Kristus. Jadi kalau ibadah ya disertai dengan perjamuan terus, harus Jumat itu ada di sana. Ya. Jangan di rumah. Diusahakan untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan ada di sana untuk menampakkan dirinya kepada kita. Kalau sekarang lewat, bisa lewat firman Tuhan dan bisa lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya ini, membuat kedua orang ini bangkit kembali, ya. Membuat semangat kembali, sehingga dia kembali ke Yerusalem menunaikan tugas pelayanan. Ya, itu bagian yang kedua. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bisa menguatkan. Yang ketiga, bisa menolong kepada kita. Kalau mungkin saat ini dalam masa pandemi kita mengalami kegagalan, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Gagal dalam segala hal, Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai ayat 7.
kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya mengalami kegagalan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Bukan berarti telanjang, enggak. Lalu terjun ke dalam danau dan menemui Tuhan. Gitu kan? Ini ketika murid-murid mengalami kegagalan. Gagal dalam pekerjaan, juga sekaligus gagal dalam pelayanannya. Karena Petrus saat itu kan sudah ditabiskan oleh Tuhan. Itu terjadi di dalam Lukas pasal yang kelima. "Petrus, mulai hari ini kamu bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia." Dan sejak saat itu Petrus tinggalkan pekerjaannya yang lama. Dia menjadi penjala manusia mengikut Tuhan. Sudah ditabiskan sendiri oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan memang dibuktikan bahwa dia tinggalkan pekerjaannya sebagai seorang penjala, mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, orang yang seperti ini bisa ragu, bisa bimbang. Dia yang seharusnya memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, malah justru sebabnya dia kembali ke dalam pekerjaannya yang lama menjadi penjala ikan. Dan dia tidak sendiri menjadi pengaruh yang lain. Jadi tambah repot. Bukan menjadi pengaruh untuk membangkitkan semangat jemaat yang lain, tetapi sebaliknya melemahkan yang lain, diajak bareng-bareng untuk meninggalkan pelayanan. Ini tambah susah itu menghadapi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena lemah imannya, gagal dalam pelayanannya, mempengaruhi yang lain, ya, supaya tidak melayani. Tambah repot. Ya. Tetapi kalau memang tidak kuat, memang ada beberapa ya jemaat ya yang menaruhkan pelayanannya ya karena kondisinya, karena usianya yang semakin bertambah. Tetapi kan muncul generasi yang baru. Ya kan banyak generasi yang baru yang kita lihat tampil. Ya karena memang kondisinya. Tetapi bukan berarti kalau tidak melayani di depan bukan seorang pelayan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam pelayanan. Kalau kita mungkin sudah leader, not aja tidak ngerti mungkin menyampaikan firman Tuhan yang sudah mumet, ya berdoa di rumah. Tetap ada yang dikerjakan. Jadi pelayanan tidak hanya di depan, di belakang kita enggak. Pekerjaan Tuhan itu sangat membutuhkan doa daripada orang-orang yang memang terkorban untuk pekerjaan. Ya, puji Tuhan. Dalam yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia meninggalkan pelayanan justru mengalami kegagalan. Sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan itu luar biasa ya. Walaupun disakitkan kecewa. Tuhan ini sebenarnya kecewa pada murid-muridnya. Sudah ditabiskan, sudah dilantik jadi pelayan Tuhan, meninggalkan begitu saja. Sebenarnya Tuhan itu kecewa dengan murid-muridnya. Seharusnya memberitakan kabar sukacita, kabar kemenangan kepada yang lain. Tetapi justru kembali ke dunianya yang lain. Sebenarnya terluka loh hatinya Tuhan.
Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya anak-anak itu baru di ayat ini. Anak-anak, apakah kamu? Ayat berapa? Ya. Pak, kamu punya lauk-pauk? Dia jujur, tidak Tuhan, karena mengalami kegagalan. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan mampu. Ya. Tuhan masih mau menolong walaupun Tuhan itu dikecewakan, walaupun Tuhan dilukai hatinya, karena dia tidak menjalankan tugas yang seharusnya dia lakukan. Tuhan masih memberikan pertolongan. Tebarkanlah galau sampai dia menarik, tidak kuat. Sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan murid-muridnya ini. Tapi yang luar biasa justru berkat yang dia terima ini menyadarkan Petrus, menyadarkan murid-muridnya. Ketika dia melihat itu Tuhan, maka dia langsung terjun dan tinggalkan ikan-ikan itu untuk menemui Tuhan. Loh, ini yang benar. Ketika orang itu diberkati Tuhan sampai gak kuat narik, seringkali memuaskan keinginannya, memuaskan hasratnya, memuaskan kedagingannya, lupa kepada yang memberi berkat, meninggalkan Tuhan. Yang dulunya tidak pernah sibuk, sekarang alasannya sibuk. Waduh, ngurusi ini, ngurusi itu, sebenarnya diurusi adalah keinginan dagingnya. Tetapi terus itu tidak. Yang murid-murid setelah menangkap banyak ikan, membuat dia kagum untuk berkat Tuhan, justru dia tinggalkan datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya ini yang kita lakukan, melihat kuasa kebangkitannya Tuhan. Percayalah, ya di tengah-tengah masa pandemi saat ini Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Ya kalau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa, jangan tenggelam dalam berkatnya, tetapi biarlah kita kembali kepada yang memberi berkat. Ya karena waktu ya yang terakhir ini tadi bukti pertolongan, bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Yang pertama memang disaksikan lebih dari 500 orang. Yang kedua bisa menguatkan yang lemah. Yang ketiga bisa menolong yang hidup dalam kegagalan, baik gagal dalam pelayanan maupun gagal dalam dunia sekuler. Usahanya gagal, mungkin kesehatannya gagal dan lain sebagainya. Percaya kuasa kebangkitannya sanggup untuk memberikan pertolongan. Dan kebangkitan Tuhan itu juga harus nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita menuntut mana buktinya bahwa Tuhan bangkit, sudah kita pelajari pagi hari ini. Lalu kita juga harus bisa mewujudkan bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan, jemaat yang bangkit. Yuk kita lewati kata ini, langsung terakhir, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, buktinya apa? Cari perkara yang di atas. Apalagi hari Minggu. Kenapa sih kita kebaktian kok hari Minggu dan hari yang lain? Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Seharusnya hari Minggu kita tidak berada di tempat yang lain. Bangkitnya Tuhan itu pada hari Minggu. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi kalau bisa hari Minggu itu jangan digunakan yang lain, cari perkara yang di atas. Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan kita,
hari kemenangan kita. Jadi masih banyak loh anak Tuhan yang gak memahami akan hal ini. Bisa loh, hari-hari Minggu itu ya bisa bersenang-senang di tempat yang lain. Dan merasa bersalah. Tadi kesaksian Minggu ini sangat kuat. Coba dalam kondisi yang seperti ini hanya menyerahkan kepada Tuhan, beri kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas. Masa kita harus diperhadapkan seperti itu baru sadar? Ada apa loh? Kalau kita sehat, ya mari kita gunakan kesehatan ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi buktinya apa sekarang? Kalau kita ini bangkit bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, itu bukti bahwa saudara bersama dengan Kristus bangkit. Kalau hati dan pikirannya hanya perkara-perkara yang ada di bumi ini, itu belum membuktikan bahwa kita itu adalah anak Tuhan yang bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita bangkit mengalami kebangkitan, nanti kalau Kristus datang menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita pun juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sangat luar biasa terjadi. Terpujilah nama daripada Tuhan, dan dialah dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kebangkitan itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan Tuhan, tetapi kebangkitannya itu juga terjadi di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Kita pujikan satu pujian terlalu besar. Terlalu
Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar pengorbananmu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, bahkan lebih daripada itu, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu. Engkau adalah pribadi yang menang atas maut. Engkau adalah Allah yang bangkit dari kematian dan boleh meyakinkan kehidupan kami. Kami boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menguatkan kami, Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kami, dan Allah yang sanggup untuk membangkitkan hidup kami. Di mana saat kedatangan Tuhan yang kedua kami boleh menyatakan diri bersama Engkau dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami saat ini. Kalau saat ini kami belum dapat membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang bangkit bersama dengan Tuhan, Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubah konsep kehidupan kami. Dan kami tidak hanya memperhatikan perkara-perkara yang ada di bumi ini, namun kami boleh mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Engkau duduk bersama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kehidupan kami dan layakkan kami sebentar lagi untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan, Engkau kuduskan kehidupannya. Tuhan, urapi pelayanannya. Engkau yang boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan, turunkan berkat-Mu di dalamnya. Dan kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Kalau semua sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan yang sudah rela berkorban di atas kayu salib. Bahkan lebih daripada itu, Dia sudah menyatakan kuasa-Nya hari ini. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia bangkit dari maut dan kebangkitan-Nya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya.
kebenaran firman yang boleh membangkitkan kami, yang boleh menguatkan kami, yang sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Demikian pula lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, membuat kami kagum akan kebesaran kasih-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami, yang seharusnya kami manusia yang berdosa menuju ke dalam kebinasaan. Namun oleh karena tangan kasih-Mu yang terkulur untuk mengangkat kehidupan kami di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada poin yang lain. Saya undang semua baik berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian amat besar. di mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah berkat Paskah itu menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami menyerahkan Ibu Sudarmiase, Ibu Yaya, Ibu Mestia, Bapak Edi Susanto, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam pergumulan kondisi kesehatannya. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belut Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami menyerahkan untuk anak Gabriel, untuk saudara kami Yusuf Kitono, untuk Bapak Supeno, untuk saudara Eva, untuk Ibu Lili Suswani India. Kami serahkan juga untuk Bapak Ruby Abdul Setiawan, untuk Eulika, saudara Beskiar, untuk saudara kami Thomas, untuk Stefanus, untuk saudara kami Hadi Susilo ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, hati yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan membuat nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Majudit sekeluarga kalau hari ini akan kembali ke Solo. Tuhan jaga lindungi sertai dalam perjalanan, jauhkan dari segala merabaya apapun, baik kecelakaan lalu lintas, kerewelan kendaraan, orang-orang jahat Tuhan singkirkan. Boleh
tiba di tempat tujuan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan setelah itu nanti Ibu Nini akan kembali ke Kupang menunaikan tugas pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, jadikan berkat di dalam berbawahnya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk apapun, demikian pula bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan